Bagi sebagian orang, membeli smartphone flagship tahun lalu dengan harga murah adalah suatu kepuasan tersendiri. Pasalnya, kita bisa mendapatkan smartphone dengan user experience sekelas flagship dengan harga yang mungkin bisa separuh dari harga smartphone flagship saat ini. Nah, dalam review kali ini kami akan mengulas flagship sensasional tahun lalu, yaitu Xiaomi Mi 5. Smartphone ini saya beli Mei 2017 dengan harga 2,9 juta saja untuk versi 32 GB. Setelah saya cek Tokopedia, terakhir harganya menyentuh angka 2,7 jutaan untuk versi 32 GB. Murah banget kan? Tentu dengan garansi distributor. Padahal smartphone ini diperkenalkan pertama kali dengan harga 4,5 sampai 5 jutaan. Untuk kamu yang sabar, mungkin kamu bisa menunggu sampai harganya 1 jutaan saja seperti apa yang dialami Mi 4. Nggak tahu deh penurunan harga ini berlaku untuk Xiaomi Mi 6 nggak ya? Secara nggak ada patokan harga resmi di Indonesia dan yang menentukan adalah distributor. Mungkin beda kalau Mi 6 dikeluarkan secara resmi oleh Xiaomi Indonesia. Mungkin dari segi harga akan lebih terkontrol. Xiaomi Mi 5 yang kami uji kali ini adalah yang memiliki varian memori internal 32 GB. Meski ukuran RAM-nya sama dengan versi 64 GB, versi bermemori internal 32 GB ini memiliki keunggulan yang unik. Versi 32 GB menggunakan prosesor Snapdragon 820 yang bekerja pada kecepatan maksimum 1,8 GHz. Sementara versi 64 GB menggunakan prosesor yang sama tapi kecepatan maksimumnya hanya 2,15 GHz. Sementara itu versi Pro adalah versi yang menggunakan Snapdragon 820 2,15 GHz dengan RAM 4 GB dan internal memori 128 GB. Ini adalah unboxing dari Xiaomi Mi 5 dengan kotak berwarna putih. Ini dia device-nya. Lalu ada buku petunjuk berbahasa Indonesia, buku garansi, buku petunjuk berbahasa Mandarin, ejector, lalu ada kabel cas yang bertipe C, dan kepala charger yang beroutputkan 2 ampere. Ini dia isi box dari pembelian Xiaomi Mi 5. Berbeda dengan Xiaomi Mi 4 yang desainnya terinspirasi dari iPhone 5, Xiaomi Mi 5 ini memiliki desain yang terinspirasi dari Samsung S7. Terlihat dari lengkungan di bagian belakang dan bentuk fingerprint yang menjadi ciri khas Samsung. Namun dibanding dengan Samsung S7, Xiaomi Mi 5 ini terasa lebih ringan dan ringkih. Padahal material smartphone ini menggunakan material kaca bergorilla glass 4 depan belakang dibalut dengan frame aluminium yang terlihat mewah. Penggunaan kaca dan frame aluminiumnya memang membuat smartphone ini sangat mewah, namun grip pada smartphone ini sangat kurang. Jika kita menggenggamnya pada waktu yang lama akan terasa sangat licin dan kamu harus punya casing tambahan untuk menambah grip sekaligus pelindung smartphone ini. Dari sisi muka kita bisa melihat sebuah layar IPS berukuran 5,15 inch dengan resolusi 1920x1080p. Sekilas memang nampak cantik, namun setelah layar dihidupkan muncul border hitam yang cukup tebal di samping layar, ciri khas smartphone Cina. Ini dapat kamu siasati dengan memasang wallpaper bernuansa gelap yang akan mengkaburkan border hitam tersebut. Di sisi atas bagian muka kita pun menemukan sebuah kamera selfie beresolusi 4 megapiksel, speaker, sensor proximity, dan LED notifikasi. Sementara itu di sisi bawah kamu akan menemukan sebuah tombol fisik home yang sekilas mirip dengan Samsung, dilengkapi dengan 2 tombol navigasi di sisi kanan dan kirinya. Sisi kiri Mi 5 hanya berisikan slot untuk 2 SIM card saja. Kamu tidak memiliki opsi untuk memasang micro SD, bahkan Mi 5 tidak menggunakan sistem combo atau hybrid slot. Sedangkan sisi kanan terdapat tombol power dan volume yang nyaman ketika ditekan. Di sisi atas kamu akan menemukan sebuah jack 3,5 mm stereo, antena IR transceiver, dan mikrofon. Ya, Mi 5 dilengkapi dengan pengendali inframerah yang membuatnya menjadi sebuah remote control universal. Fitur yang cukup jarang ditemui di smartphone saat ini. Di sisi bawah seperti biasa, kita bisa melihat jajaran lubang untuk speaker dan USB Type-C.
Yang unik di sisi ini adalah terlihat bahwa terdapat dua lubang speaker, namun yang menyala hanya satu yang di sebelah kanan. Di sisi belakang kamu hanya akan bisa menemui sebuah kamera dengan dual tone flash dan logo Mi di bawah. Xiaomi Mi 5 menggunakan sebuah layar IPS berukuran 5,15 inch dengan resolusi 1920x1080 pixel Full HD. Dari segi spek memang bisa dibilang ketinggalan apabila dibandingkan dengan Samsung yang sudah menggunakan Super AMOLED. Namun penggunaan panel IPS diklaim mampu menghemat baterai dan mengurangi kinerja prosesor dari smartphone ini. Kualitasnya pun saya rasa sama saja, kerapatan mantap. Warna yang ditampilkan pun tampak lebih gonjreng dari aslinya. Penggunaan ukuran 5,15 inch saya rasa pas untuk ukuran smartphone saat ini, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Untuk menggunakan multimedia pun saya rasa masih sangat nyaman, apalagi Mi 5 juga sudah mengadopsi sunlight display yang diklaim hanya Xiaomi yang punya. Sunlight display adalah meningkatkan kualitas gambar pada saat berada di bawah terik matahari dengan tanpa menaikkan brightness, sehingga menghasilkan efisiensi baterai yang sangat baik. Kombinasi prosesor tertinggi dari Qualcomm yaitu Snapdragon 820, GPU Adreno 530, dan RAM 3GB membuat smartphone ini ngebut ketika melaksanakan tugas dasar smartphone atau untuk ngegame. Hampir jarang saya menemukan gejala lag atau hang. Pindah tutup aplikasi atau pindah dari aplikasi satu ke aplikasi lain sangat mudah dilakukan oleh smartphone ini. Sistem operasi MIUI yang terkenal berat dan boros RAM pun mampu dijalankan dengan sangat baik. Dengan performa yang sangat luar biasa ini, Xiaomi Mi 5 kerap dibandingkan dengan flagship Samsung Galaxy S7. Kami pun setuju kalau kedua smartphone ini selevel dalam urusan hardware dan performa. Paduan hardware tersebut mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark selalu di atas 100.000 poin. Xiaomi Mi 5 menjanjikan kualitas kamera terbaik dengan image sensor Sony 16 megapiksel, mulai dari elemen lensa terbaik hingga optical image stabilizer 4-axis yang harusnya super efisien dalam mengendalikan guncangan tangan. Sementara itu, untuk kamera selfie-nya, Xiaomi menjanjikan kualitas baik meski kameranya hanya 4 megapiksel. Mari kita lihat hasil fotonya. Dari beberapa hasil foto yang kami ambil dalam kondisi outdoor di bawah sinar matahari, bisa dibilang Xiaomi Mi 5 ini memang memiliki kamera dengan kualitas gambar setara dengan Samsung Galaxy S7 dan Note 5. Detail yang direkam sangat baik, sementara itu dynamic range pun cukup baik dalam kondisi pemotretan normal. Penggunaan HDR membuat hasil foto menjadi kian natural. Kondisi tinggi yang berlebihan tampak hilang, dan hasil foto tetap menampilkan warna cemerlang. Dalam pengujian di malam hari bisa dilihat bahwa Xiaomi memilih untuk menyuguhkan detail tinggi. Hal ini tentu saja bisa memicu terjadinya noise. Pada foto dengan langit gelap di malam hari, kamu dapat dengan mudah melihat noise yang cukup merata. Akan tetapi bisa melihat bahwa detail pun terjaga tetap baik. Meski perekamannya dibantu dengan optical image stabilization, menurut saya OIS di smartphone ini belum bekerja sebagaimana mestinya. Video yang dihasilkan masih sedikit shaky dan video seakan mencari-cari fokus sendiri. Meski begitu, sebenarnya gambar yang dihasilkan gak jelek-jelek amat loh, apalagi Mi 5 ini sudah mendukung perekaman hingga 4K, sama seperti smartphone flagship lainnya. Untuk kamera depan, foto yang dihasilkan tergolong sangat baik, detail terjaga rapi, dan noise pun cukup bisa ditekan. Agak disayangkan memang resolusinya yang hanya 4 megapiksel dengan aperture 2.0. Meski begitu, fitur Beautify yang ada seperti di ponsel Xiaomi kebanyakan sukses membuat wajah kita lebih cantik dan putih dari aslinya. Mengusung baterai standar 3000 mAh, kami sudah tidak berharap banyak akan performa ketahanan baterai Xiaomi Mi 5. Akan tetapi, SoC baru yang berperforma tinggi hanya dengan 4 core dan kombinasi layar yang masih menggunakan panel IPS ini memang seharusnya menjanjikan konsumsi daya yang rendah. Penggunaan ponsel untuk telepon, SMS, media sosial, dan main game ringan, Xiaomi Mi 5 mampu mencatatkan screen on time selama 5 jam.
Mengusung Quick Charge 3.0, Xiaomi Mi 5 pun menjanjikan mampu mengisi baterainya dengan cepat namun dengan suhu tetap dingin. Hasil pengujian pengisian baterai menunjukkan bahwa dari kondisi 1% hingga 100%, Xiaomi Mi 5 dengan chargernya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 40 menit. Sebuah pencapaian yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Quick Charge 2.0 atau Fast Charge pada Samsung Galaxy S7 Edge. Akan tetapi mengingat harga jualnya, kami tidak merasa bahwa ada yang perlu diprotes mengenai pencapaian ini. Perlengkapan, penampilan, dan build quality-nya memang mungkin tidak sepremium S7 Edge atau LG G5, akan tetapi harga yang ditawarkan sudah membuatnya sangat menggiurkan untuk dipersunting. Daya tahan baterai yang tergolong tinggi, kualitas kamera di kondisi terang menjadi alasan tambahan untuk meminang Xiaomi Mi 5 ini. Sayangnya memang ada beberapa hal yang mengganjal seperti ketersediaannya di Indonesia yang tidak resmi dan tidak adanya slot micro SD. Bagi yang dapat menerima kelemahan dari Xiaomi Mi 5 ini, menurut saya Xiaomi Mi 5 ini masih sangat layak untuk dimiliki. Kapan lagi coba dengan harga 2 jutaan kita bisa mendapatkan Snapdragon 820, Adreno 350, dan segala spesifikasi sekelas flagship lainnya. Menurut saya, Xiaomi Mi 5 ini flagship paling value deal meski dimiliki tahun 2017 ini. Cukup sekian video dari Riz Project. Klik like dan share kalau kamu suka video ini, klik subscribe kalau kamu ingin dapat update terbaru seputar video Riz Project lainnya. Saya Muhammad Rizky dari Riz Project, pamit.